Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pemeriksaan akuntansi, yaitu dengan judul tanggung jawab dan tujuan audit. Kelompok 6 ini terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Inga Angelina, NIM 45. Yang kedua ada Desi Triasanggraini, NIM-nya 21. Yang ketiga ada Anissa Izanti, NIM-nya 50. Yang keempat ada Yani Putri Rahmawati, NIM-nya 08. Dan yang terakhir adalah Devisia Ardiani Eka Safitri, NIM-nya 43. Langsung kita mulai saja, yaitu dari slide ketiga, tujuan pengauditan laporan keuangan. Pasal 02 atau dalam kurung SA 110 menyatakan tujuan pengauditan umum atas laporan keuangan oleh auditor independen merupakan pemberian opini atas kewajaran di mana laporan tersebut telah disajikan secara wajar dalam segala hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang selanjutnya ada tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab manajemen atas kewajaran dalam representasi atau asersi pada laporan keuangan memberikan kebebasan bagi manajemen untuk menentukan penyajian dan pengungkapan apa saja yang dianggap penting. Jika manajemen berkeras terhadap pengungkapan laporan keuangan yang dianggap oleh auditor tidak dapat diterima, maka auditor dapat menerbitkan opini tidak wajar atau opini wajar dengan pengecualian atau menarik diri dari kontrak kerja. Yang selanjutnya ada tanggung jawab auditor. Menurut PSA 1 nomor 110 yang sudah direvisi, menyatakan bahwa auditor memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan menjalankan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji material yang disebabkan oleh kesalahan ataupun kecurangan. Karena sifat dari bahan bukti audit dan karakteristik kecurangan, auditor harus mampu mendapatkan keyakinan yang memadai, namun bukan absolut, bahwa salah saji material telah dideteksi. Menetapkan tujuan pengauditan. Auditor menjalankan pengauditan atas laporan keuangan dengan menggunakan pendekatan siklus dalam melakukan pengujian audit atas transaksi-transaksi yang mempengaruhi saldo akhir atau serta melakukan pengujian audit atas saldo akun dan pengungkapan terkait. Cara yang paling efektif dan efisien untuk melakukan pengauditan adalah dengan mendapatkan beberapa kombinasi keyakinan untuk setiap kelompok transaksi dan untuk saldo akhir akun-akun terkait. Arsesi manajemen dibagi menjadi arsesi mengenai kelompok-kelompok transaksi dan kejadian-kejadian, arsesi mengenai saldo akun, dan arsesi mengenai penyajian dan pengungkapan. Untuk selanjutnya, yaitu tujuan audit terkait transaksi. Yang pertama, keterjadian transaksi yang dicatat benar-benar ada. Yang kedua, kelengkapan transaksi yang ada telah dicatat. Yang ketiga, akurasi transaksi yang dicatat disajikan dalam jumlah yang benar. Yang keempat, pemindahbukuan dan pengiktisaran transaksi yang dicatat telah dimasukkan dalam arsip utama dengan tepat dan telah diiktisarkan dengan benar. Yang kelima, klasifikasi transaksi yang dimasukkan dalam jurnal klien telah diklasifikasikan dengan tepat. Yang keenam, penetapan waktu transaksi dicatat pada tanggal yang benar. Dan yang terakhir, tujuan khusus audit terkait transaksi. Berikutnya tujuan terkait saldo, yaitu 1. Adanya keberadaan, jumlah yang dicatat memang benar-benar ada. Yang kedua, adanya kelengkapan, jumlah yang ada telah dicatat. Yang ketiga, akurasi, jumlah yang dimasukkan dinyatakan dalam jumlah yang benar. Dan yang keempat, klasifikasi, jumlah yang dimasukkan pada daftar milik klien telah diklasifikasikan dengan benar.
Dan yang kelima, pisah batas. Transaksi mendekati tanggal neraca dicatat dalam periode yang benar. Yang keenam, keterikatan perincian saldo akun sesuai dengan jumlah di arsip utama yang terkait, sesuai dengan jumlah total saldo akun dan sesuai dengan jumlah total di buku besar. Dan yang ketujuh, nilai terrealisasi aset dicatat pada estimasi jumlah yang dapat terrealisasi. Untuk yang terakhir, hak dan kewajiban. Selain eksistensi, kebanyakan aset harus dimiliki sebelum dapat diterima untuk dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Untuk selanjutnya yaitu bagaimana memenuhi tujuan audit. A. Merencanakan dan merancang sebuah pendekatan audit fase 1. Memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Risiko salah saji dalam laporan keuangan dapat dikurangi jika klien memiliki pengendalian internal yang efektif terhadap operasi komputer dan proses transaksi. Ketika auditor mengidentifikasi pengendalian internal dan mengevaluasi efektivitasnya, proses ini dinamakan penilaian risiko pengendalian. Jika pengendalian internal dinilai efektif, penilaian risiko pengendalian yang direncanakan dapat dikurangi dan jumlah bukti audit yang akan dikumpulkan dapat berkurang signifikan dibandingkan ketika pengendalian internal tidak memadai. B. Melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi fase 2. Pengendalian ini terkait langsung dengan tujuan audit akurasi terkait transaksi penjualan. Auditor sebaiknya menguji efektivitas pengendalian ini dengan menguji sampel dari salinan faktur penjualan dari petugas yang pertama untuk menandai bahwa harga penjualan per unit itu sudah diverifikasi. C. Melakukan prosedur analitis dan pengujian atas rincian saldo fase 3. Prosedur analitis menggunakan perbandingan dan keterkaitan untuk menilai apakah saldo akun atau data lain disajikan secara wajar. Menguji rincian saldo merupakan prosedur khusus yang dimaksudkan untuk menguji salah siji nilai nominal saldo akun di laporan keuangan. D. Menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit fase 4. Setelah auditor menyelesaikan seluruh prosedur untuk masing-masing tujuan audit dan laporan keuangan serta pengungkapan yang terkait, sangat penting untuk menggabungkan informasi yang didapatkan untuk mencapai kesimpulan menyeluruh mengenai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Proses penarikan kesimpulan ini merupakan hal yang sangat subjektif karena sangat bergantung pada penilaian profesional auditor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan, silakan diajukan.